yaitu tentang bagaimana caranya agar pekerjaan kita bisa berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang harus kita fahami dalam Islam, bahwa Islam itu mengajarkan umatnya untuk bekerja. Jadi bukan mengajarkan umatnya untuk berpangku tangan. Allah tidak suka kepada orang yang berpangku tangan. Nah, semua orang hari ini disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan. Cuma tidak semua orang dalam pekerjaannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlulah kita belajar bagaimana tempat bekerja kita, apapun pekerjaan kita, itu bisa menjadi jembatan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, diajarkan jalan-jalan untuk mendapatkan keridhaan di dalam pekerjaan kita. Jadi tidak sia-sia hidup kita sehari-hari, kita habiskan waktu di kantor kita dengan hanya mengeluarkan keringat. Tapi kalau orang faham ilmu agama, maka pekerjaan dia selain dia bekerja juga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama sekali, agar kerja kita berbuah pahala di sisi Allah, maka yang harus kita fikirkan pertama dan harus kita lakukan pertama adalah mencari pekerjaan yang halal. Nah, ini hal pertama yang harus kita benar-benar selektif. Carilah pekerjaan yang halal, jauhilah pekerjaan yang diharamkan Allah. Dan banyak sekali dalil-dalil yang Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana seseorang selayaknya mencari pekerjaan. Dan yang dimaksud adalah pekerjaan yang halal dan berusaha semampu mungkin untuk menghindar dari pekerjaan yang haram. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ya ayuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai para manusia, kata Rasulullah, berbaik-baiklah engkau di saat engkau mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizquha. Karena seseorang tidaklah mati kecuali Allah benar-benar telah sempurnakan rezeki untuknya. Wa in abta anha, walaupun rezeki itu nanti datangnya terlambat. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah engkau kepada Allah dan perbaguslah cara engkau mencari rezeki. Khuzu ma halla wa da'u ma haram. Ambillah yang halal, kemudian tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan apa? Perkataan Nabi SAW menyuruh seseorang tetap dalam koridor mencari rezeki, tetapi batasannya carilah yang halal, jangan cari yang haram. Karena salah satu yang menjadi kebiasaan umat akhir zaman, mereka tidak peduli halal haram dalam urusan mencari pekerjaan. Sehingga ketika dibuka lowongan kerja, ada orang yang tidak pun bertanya apakah ini halal atau haram, apakah ini jalan-jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Kadang-kadang tidak ada pun pertanyaan itu, sehingga dia terjun bebas ke dalam satu pekerjaan tanpa mengetahui nasibnya di akhirat nanti. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW berkata, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang kepada umatku suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhaza al-mal,
yang seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Amin halal, amin haram. Maka harta itu dari yang halal atau dari yang haram. Nah, ini orang sudah tidak peduli. Dan ini menjadi tanda-tanda akhir zaman. Menjadi tanda-tanda akan segera didatangkan kiamat oleh Allah. Yaitu di saat seseorang sudah tidak peduli, tidak selektif dalam mencari pekerjaannya. Jadi yang terfikirkan di dalam kepala hanya uang, yang terfikirkan di dalam kepala hanya mencari rezeki. Masalah gajinya halal haram itu bahkan jauh dari pikirannya. Oleh karena itu ada orang yang hari ini kadang-kadang mendapatkan pekerjaan dimulai dari akar yang haram. Salah satu contoh saja, orang tidak peduli lagi dalam pekerjaannya halal haram. Kadang-kadang ada yang mengetahui dengan jelas bahwa pekerjaan yang akan dilakoninya bergerak di dunia haram, tapi berbondong-bondong orang untuk mencari atau mendaftar di tempat tersebut. Padahal dia tahu, setelah dia jalani, dia tahu dengan pasti bahwa yang dia jalani adalah sesuatu yang memajukan dunia haram. Jadi ini contoh model orang yang tidak diberkahi Allah dalam pekerjaannya. Contoh kecil saja, ketika dibuka lowongan pekerjaan di lembaga-lembaga yang akan memajukan riba, maka orang tidak peduli. Yang dia fikirkan, yang dia tanya adalah berapa gaji. Tidak peduli apa yang dia jalani, yang dia bawa pulang adalah sesuatu yang haram. Kalau dia sudah berkeluarga, maka yang dia masukkan ke dalam tubuh, ke dalam darah istri dan anak-anaknya adalah sesuatu yang haram. Tapi itu tidak menjadi sebuah beban. Kenapa? Karena dia sendiri memang tidak membutuhkan keberkahan Allah dalam urusan seperti itu. Dan inilah jalan-jalan menuju ke neraka Allah SWT. Ada orang yang model mencari pekerjaan itu dimulai dengan menyogok. Sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Ini terlalu banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang menempuh pekerjaannya atau mendapatkan pekerjaannya melalui jalan sogok. Padahal ketika dia menyogok, sungguh dari awal dia telah membuka jalan-jalan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada yang model melakukan penipuan untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya saja kadang-kadang ijazah dipalsukan. Ini juga tidak asing lagi kita dengarkan hari ini. Pada dasarnya dia tidak menempuh pendidikan apapun untuk mendapatkan S1-nya, tapi ijazah dia beli. Kadang-kadang melakukan penipuan berbagai macam berkas, lalu dia mendaftarkan pada pekerjaan tertentu. Maka hasil daripada pekerjaannya juga termasuk pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang hasan, ayyul kasab atyab. Ada seorang yang bertanya ke Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah berkata, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan yang paling baik itu adalah apabila seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan melakukan bisnis yang mabrur. Pertama yang dipuji oleh Rasulullah adalah orang-orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Maksud bekerja dengan tangannya sendiri, dia tidak berpangku tangan, dia tidak berusaha menadahkan tangannya, tapi dia betul-betul berusaha kerja keras untuk mendapatkan gaji. Nah, ini orang-orang yang diberkahi Allah SWT. Nah, kemudian ada ujung hadis menyebutkan wa kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang mabrur atau bisnis-bisnis yang
berkahi, bisnis-bisnis yang dianggap baik oleh agama. Maksud bisnis yang dianggap baik oleh agama adalah jangan sampai bekerja di tempat-tempat yang dilaknat, tempat-tempat yang kira-kira Allah marah, Nabi melaknat. Apakah tempat penjualan khamar, ataukah bekerja dengan mengedarkan narkoba, atau melakukan pekerjaan yang hasil pekerjaan tersebut menyebabkan banyak orang tersesat, banyak orang yang kadang-kadang melakukan maksiat secara berjamaah. Contohnya kita ikut membantu majunya dunia riba tadi. Kita membuka kadang-kadang bisnis seperti koperasi simpan pinjam, lalu kemudian kita memberikan lowongan pekerjaan kepada orang lain atau kita sendiri yang bekerja, dan orang lain mulai tergiur untuk meminjam sesuatu dari koperasi kita, dan lalu kita minta bayaran melebihi daripada jumlah pinjaman. Ini bisnis apa ini? Ini bisnis terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berbisnis dengan memproduksi barang-barang yang diharamkan Allah. Contohnya kita sebagai orang yang memproduksi pembuatan patung, lukisan, yang kita sudah tahu dengan jelas bahawa patung dan lukisan itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Sampai Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Allah Subhanahu malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Jadi carilah pekerjaan yang kira-kira tidak nyerempet-nyerempet ke dunia yang haram. Ada orang yang kadang-kadang kurang faham, dia memang tidak makan haram, tetapi dia memproduksi sesuatu yang haram, walaupun dia tidak memakannya, maka hukumnya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Abu Daud, "Innallaha harramal khamra wa samanaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan khamar dan samanaha, dan harganya. Jadi khamarnya haram, yang melakukan jual beli khamar walaupun dia sendiri tidak mengkonsumsinya juga haram. Wa harramal maitah wa samanaha. Rasulullah mengharamkan bangkai dan juga mengharamkan harganya. Kita tidak makan bangkai, tetapi kita melakukan jual beli bangkai. Yang disebut bangkai adalah binatang-binatang yang halal dimakan tetapi melalui proses penyembelihan. Tapi dia tidak melakukan proses seperti itu, maka itu tidak halal untuk dikonsumsi karena telah kehilangan syarat-syarat sah kehalalannya. Lalu kemudian Rasulullah juga berkata wa harramal khinzira wa samanahu. Rasulullah mengharamkan khinzir, babi, dan harganya. Ini kadang-kadang banyak yang bertanya, ada satu kebiasaan di kita tidak makan babi, tetapi kita kerja mencari-cari babi untuk kita jual kepada orang-orang kafir. Nah, pertanyaannya apakah hasil daripada hasil jualan babi tersebut boleh kita konsumsi? Langsung dijawab dengan hadis tadi, sebagaimana Allah mengharamkan babi, maka begitu pula lah Allah mengharamkan hasil daripada penjualan babi tersebut. Jadi kesimpulan pertama dalam urusan tentang pekerjaan kita agar diberkahi, diridai Allah, carilah pekerjaan hanya yang halal saja. Jangan mencari pekerjaan yang nyerempet-nyerempet ke dunia yang haram, apapun ceritanya. Nah, kadang-kadang orang harus paham haramnya sesuatu pekerjaan kadang-kadang memang dilihat dari dua sisi. Yang pertama, langsung pekerjaannya haram.
Yang pertama, langsung pekerjaannya yang haram. Ini dia menjual benda-benda haram, itu langsung pekerjaannya yang haram. Tapi yang kedua, kadang-kadang bendanya tidak haram, tapi prosesnya yang haram. Kita kerja di kantor, tentunya bekerja di kantor, apalagi mengurusi masalah-masalah yang dianggap wajar dalam agama, itu boleh-boleh saja. Tetapi prosesnya bisa haram. Seperti yang kita sebutkan tadi, untuk mendapatkan pekerjaan itu kita melalui proses sogok menyogok. Ini yang kita tidak sadari, efeknya panjang. Kita bawa pulang harta ini kepada keluarga kita. Lalu kita tahu dengan pasti mereka akan mengkonsumsinya. Tak perlu diingat hadis Nabi SAW, "Allahmu nabata minas sukhti fannaru aula bihi." Semua daging yang tumbuh dari benda yang haram, maka nerakalah tempatnya. Lalu kita berharap-harap agar istri kita menjadi salihah. Kita berharap-harap agar anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Padahal kita telah masukkan benda yang haram ke dalam darah mereka. Maka harapan-harapan itu kemungkinan besar sekali tidak akan terwujud. Walaupun nampaknya di awal anak kita di pesantren nampaknya baik-baik saja, tapi kita mengirimkan SPP untuknya dari pekerjaan kita yang haram. Kita kirimkan makanan dari sesuatu yang kita beli dengan uang yang haram. Walaupun nampaknya aman-aman di awal, tapi ketahuilah tubuh yang telah terisi yang haram susah untuk mendekat kepada kebaikan. Ini yang perlu disadari di awal. Jadi poin pertama yang menjadi poin penting kita untuk mendapatkan keberkahan dalam pekerjaan kita, seleksilah di waktu mencari pekerjaan. Carilah pekerjaan yang halal saja dan jangan sampai bercampur-campur dengan dunia yang haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kita ada sesi tanya jawab. Baik. Oke, baik. Berarti satu poin lagi sebelum kita melakukan tanya jawab. Poin berikutnya, agar pekerjaan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila kita telah melewati poin yang pertama, yaitu mencari pekerjaan di jalan yang halal, maka masuklah ke poin yang kedua, yaitu hadirkan niat yang ikhlas dalam pekerjaan kita. Hadirkan niat ikhlas dan baik dalam pekerjaan kita. Semua orang keluar dari kantornya di jam yang sama. Semua orang melakukan fingerprint di waktu yang sama. Semua orang pulang dari kantornya di waktu yang sama. Tetapi sungguh, walaupun semua mereka melakukan hal yang sama, tetapi apa yang mereka dapatkan dari pekerjaan mereka tentunya berbeda-beda tergantung dengan niat masing-masing. Makanya sandaran dari sebuah amal, Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu selalu didasari oleh niat apa yang bergerak. Niat apa yang mendorong pekerjaan kita. Maka perlu dipahami, agar pekerjaan kita ini bermakna di sisi Allah dan berpahala di sisi Allah, maka hadirkan niat ikhlas. Hadirkan niat untuk menafkahi keluarga karena Allah yang suruh. Kemudian hadirkan niat agar dengan pekerjaan kita terhindar dari jalan meminta-minta atau meminta hibah dan sedekah dari orang lain. Jadi dengan bekerja kita punya harga diri. Jadi niat-niat seperti itu harus dihadirkan. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang bagaimana hebatnya keutamaan orang-orang yang mencari nafkah atau mencari pekerjaan kalau dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Satu dinar yang engkau infakkan
kepada budakmu, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada yang si miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya adalah nafkah yang engkau berikan kepada keluargamu. Ini hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan apa? Bahwa dengan bekerja lalu kita berniat bahwa kita bekerja ini untuk mencari nafkah yang Allah suruh kepada kita sebagai seorang suami untuk menghidupkan anak-anak dan isteri kita karena Allah, maka semua pekerjaan itu ternyata dihitung berpahala besar. Jadi enggak sia-sia kita keluar dari kantor dari rumah untuk menuju ke kantor setiap hari, enggak sia-sia apapun pekerjaan kita. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Sungguh kalau engkau menginfakkan hasil dari pekerjaanmu dengan tujuan mengharapkan ridha Allah, maka engkau pasti mendapatkan pahala darinya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai 1 suapan yang engkau berikan kepada istrimu dihitung pahala oleh Allah. 1 suapan saja berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan ternyata hasil pekerjaan kita selama itu halal dan niat kita betul-betul melelahkan diri karena Allah yang menyuruhnya, maka 1 suapan yang kita bawa pulang dimakan oleh keluarga kita, setiap suapan diberikan oleh Allah ke dalam catatan amal kita. Nah, kemudian hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min yawmin yusbihu al-ibad fihi illa malakani yanzilani. Di setiap pagi hari dipastikan ada 2 malaikat yang turun. Lalu fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang telah menginfakkan apa yang telah dia cari. Lalu yang lain berkata, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah, bangkrutkanlah harta dari orang-orang yang pelit. Nah, jadi bahasa ini menunjukkan bahwa dalam setiap nafkah yang kita cari melalui pekerjaan kita, kalau itu adalah diniatkan karena Allah, maka malaikat pun mendoakan agar yang kita nafkahkan itu berpahala di sisi Allah SWT. Nah, kemudian hadis yang terakhir tentang sebaiknya seseorang menghadirkan niat karena Allah agar pekerjaannya diridhai Allah, bahwa dengan mencari sesuatu yang halal lalu kita sengaja menginfakkannya kepada siapapun, itu bisa menyebabkan terhalangnya kita dari siksa neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadis riwayat dari Adi bin Hatim, ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Takutlah engkau kepada Allah, takutlah engkau daripada api neraka, atau maksudnya jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan memberikan 1 biji kurma kepada orang lain. Nah, 1 biji kurma ini tentunya tidak bisa dihasilkan begitu saja kecuali dengan bekerja. Nah, kalau begitu, kalau kita hubungkan bekerja ini lalu hasil pekerjaan kita infakkan kepada siapa saja, itu bisa membuat Allah Subhanahu wa taala membatasi, memagari antara kita dengan nerakanya. Jadi inilah hebatnya orang-orang yang bekerja kemudian meniatkan ikhlas dan meniatkan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan pekerjaan kita ini
kita bisa terhindar dari kehidupan yang terhina seperti mencari-cari sedekah, ya, atau kita menjadi peminta-minta di tengah jalan. Dan dengan pekerjaan kita ini, kalau kita niatkan ke Allah, maka setiap langkah kaki kita ditulis pahalanya oleh Allah. Lalu kemudian apa yang kita bawa pulang juga dicatat pahalanya oleh Allah. Dan apa yang kita lakukan tentunya bisa menyebabkan kita terhindar dari api neraka. Baik, ini 2 poin dulu untuk hari ini, bahwa jalan-jalan untuk menuju agar pekerjaan kita diberkahi dan mendapat pahala. Tadi yang pertama adalah carilah pekerjaan yang halal, jauhi pekerjaan yang haram, dan kemudian kalau sudah mendapatkan pekerjaan yang halal, maka hadirkan niat sehari-hari kita dalam menjalaninya, ikhlas karena Allah, dan hadirkan niat baik untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kepada orang-orang yang kita wajib tanggung nafkahnya, dan sekaligus untuk memuliakan tubuh ini, memuliakan diri kita agar tidak menjadi peminta-minta di antara sesama manusia. Baik, saya berhenti di sini sementara. Mungkin ada hal dalam report kita, dalam report waktu analisis pasien, kan dijelaskan bahwasanya ada pasien yang sekian sakit yang keluar ini, dan baik, terima kasih. maaf Habibie, nggak kedengaran suaranya. Oke, bagaimana, sudah kedengaran kah? Kedengaran ya? Ini ruangan matiin saya tadi. Bagaimana ada yang ditanyakan, sudah kedengaran suara saya ya? Boleh. Ingin bertanya, silakan diketik di kolom chat. Dan tadi ada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana hukumnya memajang foto sendiri di rumah, bahkan ada yang mencetaknya sebesar diri dia sendiri. Itu bagaimana, Ustaz? Baik, langsung saya jawab. Pertanyaan pertama tadi, mungkin karena kita tadi sempat menyinggung salah satu pekerjaan yang diharamkan adalah memproduksi sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Nabi, yaitu tentang patung, lukisan. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana dengan memajang foto? Dan ini lebih spesifik ya pertanyaannya tentang foto. Dalam kalangan jumhur ulama, foto ini tidak termasuk lukisan. Dalam pandangan hukum, foto tidak termasuk ke dalam lukisan karena dia tidak dilukis. Ya, cara kerjanya berbeda. Dia tidak dilukis, dia hanya diambil atau dijepret bahasa kita, bayangan dari seseorang dengan sistem maya terbalik. Jadi pada intinya dia tidak dilukis, tapi mengambil gambar bayangan seseorang, dicuci, lalu ditampilkan. Nah, jadi foto sendiri mau sebesar apapun, insya Allah kalau dalam pandangan hukum masih dibolehkan, karena jumhur ulama mengatakan itu tidak termasuk ke dalam lukisan yang diharamkan. Tetapi ada hal yang harus ditinjau ulang apabila foto tersebut jatuh ke dalam bab hukum yang lain, yaitu dengan memajang foto-foto yang menimbulkan fitnah. Contohnya, seorang perempuan memajang foto dirinya baik di dinding rumah ataupun di dinding Facebook, lalu dinikmati foto itu oleh orang banyak. Gara-gara foto dia orang nggak bisa tidur, atau ada yang terlalu lelap tidur gara-gara fotonya, dan orang mulai membayang-bayangkan isi foto tersebut. Nah, ini berarti foto secara hukum tidak bermasalah, tapi jatuh ke dalam dosa yang lain, yaitu menimbulkan fitnah dari fotonya. Kira-kira itu dari pertanyaan pertama tadi. Berikutnya masih ada? Terima kasih Pak, masih ada nih Ustaz, ada
berikutnya pertanyaan, apakah ibadah bekerja di BIM dikategorikan sebagai ibadah fisabilillah dalam berusaha mencari nafkah halal kepada keluarga? Baik, apakah kalau kita bekerja di kantor kita ini atau di perusahaan kita ini yaitu PIM dianggap sebagai pekerjaan yang akan menuju ke ridha Allah atau dia berpahala atau tidak? Nah, ini dilihat tadi apa yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, yakini bahwa pekerjaan kita adalah pekerjaan yang bergerak di dalam dunia yang halal. Nah, sekarang kalau kita lihat yang kita kerja di sini apa yang kita produksi? Apakah kita memproduksi sabu-sabu? Tentunya tidak. Kita tidak memproduksi hal-hal yang haram. Kita memproduksi pupuk. Apakah pupuk itu dihalalkan Allah dalam hukum agama? Tentunya, bahkan bermanfaat. Nah, jadi dari sisi itu tidak ada sesuatu yang menyebabkan pekerjaan kita haram. Nah, kemudian yang berikutnya tergantung dengan proses kita bekerja. Kalau kita bekerjanya dalam keadaan betul-betul disiplin, tepat waktu, lalu kita lakukan amanah sesuai dengan apa yang diperintahkan, kita lakukan pencapaian target seperti apa yang diinginkan, maka semua keringat kita, gaji kita, insya Allah halal. Selama kita tidak melakukan hal-hal yang di dalam proses mendapatkan pekerjaan itu haram. Tadi sudah saya sebutkan, bekerja di perusahaan kita ini insya Allah produknya halal, proses pekerjaannya juga insya Allah halal, tetapi kita kadang-kadang yang mencampur adukkan dengan yang haram. Ya, salah satunya seperti yang saya sebutkan, masuk ke dalam perusahaan ini melalui sogok menyogok. Ini dalam urusan seperti ini bisa terlaknat. Ya, jadi gajinya pun bermasalah. Gajinya pun bermasalah kalau seandainya terjadi hal-hal yang menjadi pemula terjadinya yang haram. Kira-kira begitu. Jadi insya Allah pekerjaannya tidak mengapa asal tidak dicampurkan dengan proses untuk mendapatkan pekerjaan itu dengan sesuatu yang haram. Baik. Masih ada Ustaz ya? Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya bekerja di bank konvensional atau bekerja pada unit usaha, misalnya bekerja di minimarket yang berutang pada bank konvensional? Baik. Itu bagaimana? Pertanyaannya ini sudah menjurus lebih jauh untuk mendapatkan jawaban yang lebih pasti tentunya. Apa hukumnya bekerja di bank-bank konvensional? Nah, ini perlu merujuk ke hadis. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a fil riba. Rasulullah melaknat 4 golongan di dalam urusan riba. Allah laknat 4 golongan dalam urusan riba. Yang pertama akiluhu, yaitu pemakannya. Siapa pemakannya? Rentenirnya. Hari ini tidak lagi dinamakan rentenir, tapi diambil dengan nama-nama yang terbaik, dinamakan dengan bank. Ya. Dulu lintah darat, hari ini mungkin sudah berubah menjadi apa hari ini leasing. Padahal tujuannya sama, yaitu menghidupkan dunia riba. Nah, bank konvensional ini memang prosesnya kalau kita melihat ke sejarah pendirian di dalam ilmu ekonomi Islam memang tidak lepas daripada proses yang dibentuk oleh keinginan Yahudi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil meminjam-minjamkan uang. Nah, jadi kalau begitu, pemakan riba ini adalah yang dimaksud di sini kalau dalam dunia konvensional adalah yang mengelola, yaitu yang mendirikan pertama sekali dunia perbankan ini. Siapa yang mengambil manfaat dari dunia perbankan ini? Nah, maka dia telah terlaknat di sisi agama. Nah, kemudian yang dilaknat berikutnya kata Rasulullah adalah wa muakkiluhu, selain pemakannya juga yang memberi makan. Siapa yang memberi makan? Nasabahnya. Sungguh tidak akan hidup satu perbankan konvensional kecuali dihidupkan oleh nasabah. Semakin banyak nasabah yang minjam dengan sistem riba, maka semakin besar kemajuan yang didapatkan oleh bank tersebut. Maka nasabah tersebut juga terlaknat.
Nah, kemudian yang ketiga kata Rasulullah yang terlaknat dalam dunia riba adalah wa katibuhu, penulisnya. Nah, jadi penulis ini siapa? Tentunya orang yang memuluskan pekerjaan menuju ke riba. Dia yang menandatangani, dia yang mencatat, dia yang meminta nasabah untuk mengisi formulir. Ya. Walaupun dengan senyuman manis sekali, tetapi intinya mereka sedang tersenyum menuju ke arah neraka Allah. Jadi Rasulullah mengatakan penulisnya, sekretarisnya, atau orang-orang yang bekerja memajukan dunia riba ini sama hukumnya dengan pemakan riba. Nah, yang terakhir yang Rasulullah laknat adalah wa syahidaihi, yaitu saksi-saksinya. Nah, siapa saksi-saksinya? Yang mengajak-ngajak orang untuk memakan riba. Dalam bahasa hari ini yang lebih keren yaitu outsourcing, yaitu mendatangi sekolah-sekolah, mendatangi tempat-tempat, mengajak-ngajak orang untuk mendatangi tempat-tempat riba. Di ujung hadis Rasulullah menyebutkan kulluhum sawa, semua mereka sama. Sama apanya? Sama dosanya. Berapa besar dosanya memajukan dunia riba? Asyaddu min sittah wa salasina zinyah. Lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Jadi orang berzina sekali saja kadang-kadang sudah kita pukul. Setelah kita grebek, kita pukul, kita mandikan dengan air parit. Yang anehnya si tukang pukul adalah orang yang makan riba. Tukang pukulnya sudah lebih daripada 36 kali berzina dosanya. Tapi begitu pede memukul orang yang baru sekali berzina. Nah, jadi berhati-hatilah bekerja di tempat-tempat yang kita tahu pasti bahwa kita akan terjebak untuk memajukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hukum bekerja di dalam bank konvensional. Bagi yang sudah bekerja, jangan sampai ditipu oleh syaitan dengan mengulang-ulang kalimat begitu susahnya cari kerja. Kenapa begitu mudahnya orang suruh keluar padahal waktu tes saja susah sekali. Ini jangan sampai ditipu oleh syaitan, karena syaitan ingin menanamkan kaki kita terus-terusan di dalam yang haram. Jadi apa yang harus kita lakukan? Persiapkan diri, niat yang kuat, segera cari alternatif-alternatif yang lain. Allah tunggu kita di tempat yang halal. Dan Allah akan jamin kita hidup dengan dunia yang penuh keberkahan apabila kita keluar dari pekerjaan haram dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambungan pertanyaannya apa? Bagaimana hukum bekerja pada unit usaha yang berutang pada bank konvensional? Ya. Dan selanjutnya ada sambungan pertanyaan, bagaimana bekerja di unit usaha yang dihidupkan oleh bank konvensional. Misal contohnya ada minimarket yang besar karena dimulai dengan modal dari dunia pinjam meminjam dengan cara riba. Nah, ini urusan ini hanya terbatas pada pengelola minimarket itu saja. Dialah yang menanggung dosa mencari modal dengan cara yang haram. Sedangkan orang-orang yang bekerja di minimarket ini batasan hukumnya hanya sebatas di mana dia bekerja. Jadi kalau dia bekerjanya di minimarket yang tidak menjual hal-hal yang haram, maka insya Allah berpahala. Ini sama misal contohnya kita bekerja di perusahaan yang dibangun dengan dunia riba. Modalnya dari dunia riba. Apakah haram bekerja di perusahaan tersebut? Selama perusahaan itu bergeraknya kemudian tidak lagi melakukan hal yang haram, maka yang bertanggung jawab hanya sebatas orang yang mendirikan usaha itu pertama. Kira-kira begitu. Baik, masih ada? Cukup? Satu pertanyaan terakhir bisa? Ya, boleh, silakan kalau ada. Bisa ya. Satu pertanyaan lagi saya, pertanyaan terakhir. Ustaz, bagaimana jika kita ada bercampur harta yang haram? Kemudian bagaimana cara membersihkan harta tersebut dan membersihkan keluarga kita juga, Ustaz? Karena kita dari memberikan harta yang haram otomatis juga ikut keluarga, dan bagaimana cara membersihkan? Baik, seandainya telah terjadi dan kita bercampur antara halal dan haram. Ya, contohnya mungkin kita siang bekerja di tempat halal. Lalu kemudian ternyata dalam pekerjaan kita isi dengan sesuatu yang haram. Nanti ini ke depan akan kita bahas lebih jelas. Bagaimana cara membersihkan harta tersebut? Yang pertama,
segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang Allah bisa hapuskan dari diri seorang hamba apabila dia melakukan kesalahan kecuali dengan cara taubat. Taubat itu pun harus betul-betul mencukupi syarat taubat. Iaitu berniat dengan kuat, kemudian berjanji untuk tidak melakukannya sama sekali, dan kemudian berjanji untuk tidak jatuh ke dalam dunia yang sama atau dosa yang sama. Lalu kemudian dia bertaubat di waktu yang masih diterima taubat. Itu sebelum sakaratul maut dan sebelum matahari terbit di sebelah barat. Jadi itu jalan pertama untuk bisa membuat Allah mencabut kemarahannya. Nah, kemudian setelah bertaubat, fisik harta tersebut agar bersih kembali, maka disuruh perbanyak bersedekah. Disuruh perbanyak bersedekah untuk membersihkan harta yang telah bercampur tadi. Nah, semoga dengan sedekah kita telah mengeluarkan bahagian dari sesuatu yang telah bercampur untuk orang-orang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua cara utama untuk membersihkan diri dan harta dari sesuatu yang telah bercampur dalam pekerjaan kita. Tapi syaratnya jangan diulang kembali. Kalau sudah tahu bercampur tapi sedekah terus, tapi pekerjaan itu dijalani terus, maka ini namanya ulo-ulo. Ini namanya mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, kira-kira begitu. Ya. Masih ada. Untuk kita masih ada sekali lagi, Ustaz. Ini pertanyaannya mengenai hal yang kita rasakan sekarang ini selama pandemi COVID-19, Ustaz. Jadi saat ini perusahaan mewajibkan pekerja untuk melakukan WFH atau work from home dengan persentase 20% kehadiran di kantor. Selebihnya mereka bekerja di rumah atau WFH. Kemudian menjadi pertanyaannya adalah bagaimana hukum penghasilan kami yang kami terima tapi dalam keadaan yang full, sama halnya seperti kami bekerja normal. Baik. Kemudian pertanyaan kedua dengan satu pembahasan, ada program dari kantor untuk mengumpulkan donasi. Namun sifat donasi bukan secara sukarela karena membuat pernyataan bersedia untuk pemotongan penghasilan sebagai donasi dengan nilai yang sudah ditentukan. Jadi ada pemotongan yang telah ditentukan. Bagaimana menurut Ustaz sikap dari perusahaan tersebut, dan apakah menurut Ustaz itu sah secara hukum, dan masihkah pahala yang kami dapatkan? Mungkin sebagian tadi ada yang merasa terpaksa. Nah, itu bagaimana Ustaz? Baik, pertanyaan pertama tentang di saat kita menghadapi wabah seperti ini, bahwa hampir semua tempat itu melakukan hal yang sama, yaitu bekerja dari rumah. Nah, jadi kita persentase kehadiran di kantor hanya 20%, tapi gaji tidak dipotong, gaji penuh. Nah, apakah gaji itu masih halal sedangkan kita tidak hadir? Nah, ini tergantung kepada keridhaan kantor. Yang membuat kebijakan adalah kantor. Selama kantor memang sudah meridai dengan membuat kebijakan tersebut, maka gaji kita pun insya-Allah halal, tidak bermasalah. Yang bermasalah kantor tidak buat kebijakan, kita tidak masuk kantor, 20% di rumah, 80% di rumah, cuma 20% di kantor. Padahal itu bukan kebijakan kantor, ini yang haram gajinya. Atau ada yang model datang fingerprint lalu pergi ke kedai kopi, datang sekali lagi fingerprint penutup, ini haram gajinya. Tapi kalau kantor yang sudah membuat kebijakan dan itu untuk menghindar dari wabah ini, maka gaji itu tidak bermasalah insya-Allah. Insya-Allah tetap halal. Jadi itu hikmah di balik corona. Di rumah tetapi gaji penuh. Tapi jangan berharap akan seperti ini sampai terus-terusan. Jadi sampai ada orang yang mungkin ingin duduk di rumah terus-terusan dengan gaji penuh lalu berharap corona ini tidak hilang-hilang. Itu juga doa yang terlaknat. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Kalau kantor membuat satu kebijakan tentang pengutipan dana. Kalau dana itu dikutip demi kebaikan, salah satu syarat pemberian itu diterima Allah adalah ikhlas. Jadi kebijakan kantor satu sisi baik, bahwa dia mengambil, mengutip untuk diperuntukkan kepada fakir miskin. Cuma yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah sudah diminta izin kepada setiap pegawai atau karyawan
izin ini tidak perlu, kadang-kadang tidak wajib dengan lisan, tapi dengan pegawai tahu secara umum bahwa kalau bekerja di sini akan ada pemotongan dan hasil pemotongan itu diperuntukkan kepada kepentingan fakir miskin contohnya. Ini keikhlasan itu bisa muncul secara umum, artinya tidak perlu ditanya satu persatu, tetapi bisa muncul secara umum dalam tanda kutip tahu sama tahu bahwa ada uangnya yang dipotong untuk fakir miskin. Nah, kita kalau sudah begini tentunya tidak ada jalan keluar lain untuk bisa membuat uang yang kita keluarkan itu berpahala kecuali kita mengikhlaskannya. Ya, apalagi kalau kita tahu betul-betul terjadi transparansi dalam proses pertanggungjawabannya. Nah, jadi ikhlaskan saja kalau memang itu sudah menjadi satu kebijakan bersama. Ya, bahkan dengan tidak mengikhlaskan, uang habis, pahala tidak dapat. Ya, jadi belajarlah untuk ikhlas, walaupun mungkin bunyinya sedikit, ada bunyi paksaan, tetapi ingat-ingat untuk apa ditujukan. Nah, jadi anggap saja kita bersedekah setiap bulannya. Baik, kira-kira begitu. Ya, kita cukupkan atau? Atau kita sambung ke hari Rabu nantinya? Tanya-tanya. Baik, Ustaz. Sayang sekali ternyata waktu kita sudah habis. Namun antusias teman-teman nanya ini ternyata cukup banyak, Ustaz. Cuma karena waktu yang terbatas. Maka insya Allah kita akan kembali melakukan kajian pada hari Rabu. Insya Allah tanggal 6 Mei 2020. Insya Allah kita announce lagi di grup ataupun di Instagram. Baik, terima kasih semua partisipan yang telah ikut berpartisipasi pada kajian hari ini. Semoga Allah memberi pahala yang berlimpah. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Nazmi Hasan yang begitu setianya sehingga bisa mengisi kerja kita pada hari ini. Terima kasih bagi baik, demikian kajian pada hari ini. Insyaallah kita bertemu di Rabu tanggal 6 Mei 2020. Saya semua diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hajar. Apa ya, Min? Saya tekan Ngasih langsung atau hilalnya? Di sini pun nggak ada kopi yang bisa kita minum. Kopi ada, cuma bisa minum. Ditaruh depan pun. Dedi. Kita di sini lagi. Selama 6 kali pertemuan di sini aja. Tergantung Ustaz. Iya, Ustaz gimana? Punya menurut kamu orang yang di rumah, Ustaz nyaman di rumah. Tapi kalau di rumah takut ada hal-hal yang secara teknis nggak nyambung. Nggak boleh juga. Apalagi misal pertanyaan yang dibacakan oleh Habibie tiba-tiba kok. Saya kan pakai tri, maklum lah kan. Kita orang biasa. Jadi takut di sana putus ya. Mas selama ini lemah tri di sana. Oh ya. Kalau itu kan gini saja nanti. Ini kan hari pertama. Kebetulan ada beradu jadwal.